Fanbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari mesin cetak nih Fanbot. Fanbot sudah tidak asing kan dengan mesin cetak atau yang sekarang lebih sering dikenal dengan nama printer. Tapi mungkin untuk sejarahnya masih belum banyak orang yang tahu nih. Kita bahas yuk seperti apakah sejarah mesin cetak itu. Pada awal tahun 1950-an, terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat di Eropa yang menimbulkan kebutuhan akan proses produksi dokumen tulisan yang cepat dan murah. Penemu mesin cetak di wilayah Eropa adalah Johannes Gutenberg, seorang tukang emas dan usahawan asal Jerman. Gutenberg berhasil mengembangkan teknologi mesin cetak dan telah mengubah teknik mencetak secara revolusioner. Dunia mulai mengenal Johannes Gutenberg sebagai penemu mesin cetak. Dilahirkan di kota Mainz sekitar 1389 di Jerman. Johannes Gutenberg merupakan putra bungsu dari pedagang kelas atas yaitu Verli Grenflies Gerladen dari istri keduanya Else Weyrich. Johannes Gutenberg pertama kali bekerja sebagai seorang tukang emas. Pada tahun 1411 terjadi pemberontakan di Mainz sehingga dia harus pindah ke Starbuck dan tinggal di sana selama 20 tahun. Percetakan merupakan penemuan yang paling penting pada milenium lalu. Walaupun dampak yang ditimbulkan pada perekonomian global tidak terlalu besar. Penemu mesin cetak ini mencetak Alkitab jadi buku pertama yang diproduksi secara massal. Ide mesin cetak Gutenberg awalnya tercetus ketika ia bekerja sebagai tukang emas di Mainz. Gutenberg mendapat ide mesin cetak ini untuk menghasilkan surat indulgensi atau surat pengampunan. Dengan membentuk kop huruf pada surat indulgensi, dia mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Pada saat itu, buku dan surat ditulis dengan tulisan aksara Latin dengan tangan dan membuat banyak kesalahan ketika penyalinan. Selain itu, prosesnya sangat lambat. Oleh karena itu, Johannes Gutenberg pertama kalinya membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam untuk membentuk tulisan aksara Latin. Agak rumit ya Fanbot. Pada mulanya, Gutenberg terpaksa membuat hampir 300 bentuk huruf untuk meniru bentuk tulisan tangan yang berbentuk tegak bersambung. Setelah itu, Gutenberg membuat untuk mereka mesin cetak yang bekerja untuk mencetak. Setelah menyempurnakan mesin cetak, Gutenberg akhirnya mencetak beribu-ribu surat indulgensi yang disalahgunakan oleh gereja Katolik. Penyalahgunaan ini merupakan puncak timbulnya bantahan dari sebagian pihak, seperti Martin Luther. Mesin cetak pertama oleh Gutenberg. Mesin cetak buatannya bahkan jadi salah satu sumbangan terbesar bagi sejarah dunia. Saat ditemukan, mesin cetak Gutenberg digunakan untuk mencetak Bible yang kemudian dijual dengan harga yang cukup mahal. Namun, beberapa sumber menyebutkan jika Gutenberg bukanlah orang pertama yang menemukan mesin cetak. Para leluhur dari negara Korea dan Cina diketahui punya cara yang menerapkan konsep serupa seperti mesin cetak. Saat itu cara yang digunakan masih sangat tradisional, mengandalkan kayu dan kertas yang telah dibubuhi tinta lalu digosok ke sebuah kertas dengan menggunakan bambu. Meskipun begitu, Johannes Gutenberg tetap dikenal dunia sebagai tokoh revolusi percetakan. Bisa dikatakan kalau mesin cetak buatan Gutenberg jadi cikal bakal kemunculan banyaknya mesin-mesin cetak lain yang saat ini digunakan oleh orang-orang dunia. Oh, jadi begitu ya sejarahnya. Nah, itulah sejarah awalnya mesin cetak Fanbot. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah munculnya berbagai jenis mesin cetak. Inilah beberapa sejarah adanya mesin cetak atau printer menurut jenisnya. Lanjut simak ya Fanbot. Mesin cetak uap. Setelah ditemukannya mesin cetak yang terbuat dari kayu oleh Gutenberg sekitar tahun 1439, di tahun 1800-an ditemukan pula mesin cetak uap yang jadi solusi percetakan pada zaman itu.
Saat itu, mesin cetak uap jadi inovasi terbaru dari mesin cetak yang ditemukan oleh pria kebangsaan asal Jerman tersebut. Keberadaan mesin cetak uap bahkan membantu produktivitas percetakan surat kabar maupun koran yang sedang melejit dengan pesat pada saat itu. Mesin cetak dot matrix. Pada tahun 1957, IBM mengeluarkan mesin cetak dengan nama dot matrix. Mesin cetak dot matrix merupakan sebuah printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakannya. Cara kerjanya mirip dengan mesin ketik, di mana ada pita yang dipukul-pukul. Dot matrix adalah sebuah array dua dimensi dari kumpulan dot-dot yang dapat membentuk huruf, simbol, dan gambar. Mesin cetak ini sangat mudah diketahui dan terkenal dengan suaranya yang cukup keras. Cetakan yang dihasilkan oleh printer ini adalah titik-titik yang berhubungan satu sama lain. Mesin cetak dot matrix hanya memiliki satu cartridge saja dengan warna hitam dan warna lainnya. Mesin cetak dot matrix yang dibuat pada tahun 1957 bisa digunakan untuk mencetak double kertas menggunakan karbon. Mesin cetak ini bisa digunakan untuk mencetak kertas tanpa terputus dan juga tinta yang digunakan adalah waterproof. Pada tahun 1970, sebagian besar industri printer dot matrix dimiliki oleh perusahaan digital dan Centronics. Centronics lebih memilih pasar low-end dibandingkan dengan digital. LA30, LA36, dan Centronics 101 adalah mesin cetak dot matrix pada masa awal perkembangan mesin cetak dot matrix. Pada tahun 1970 sampai 1990, printer dot matrix merupakan mesin cetak yang paling dapat diandalkan dari segi hasil dan harganya. Pada tahun 1990 mulai muncul printer dot matrix yang mendukung koneksi ke komputer menggunakan port USB. Printer jenis ini masih banyak digunakan oleh instansi dan perkantoran seperti bank, kantor notaris, dan semua bidang yang masih menggunakan cetakan kertas continuous form, kwitansi, dan sejenisnya. Mesin cetak inkjet. Mesin cetak inkjet adalah mesin yang mencetakkan dengan cara menyemprotkan tetesan-tetesan kecil tinta ke kertas. Mesin cetak dengan sistem inkjet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Dan pada tahun 1990, mesin cetak mulai diproduksi secara besar-besaran, yang dimotori oleh pabrikan elektronik seperti Epson, Hewlett-Packard, dan Canon. Saat ini metode cartridge diperlukan untuk mencetak baik hitam putih ataupun gambar dan foto warna. Perkembangan ink cartridge patut dibanggakan, karena kemampuannya menghasilkan cetakan di atas kertas yang berbeda jenis dan ukuran. Hingga kini penggunaan printer dengan sistem ini termasuk yang paling banyak di kalangan masyarakat. Selain faktor penggunaan yang lebih mudah, sistem tinta yang lebih ekonomis juga menjadi pilihan tersendiri bagi user. Mesin cetak jenis inkjet juga terus mengalami perkembangan. Ada yang sudah dilengkapi dengan sistem infus sehingga memudahkan user dalam mengontrol tinta dan melakukan pengisian. Dan sebagian dari jenis printer ini juga ada yang sudah dilengkapi dengan fitur scan dan copy. Mesin cetak offset. Perkembangan percetakan saat ini semakin pesat loh fanbot. Ada begitu banyak hal di dunia yang bisa dicetak saat ini. Tidak hanya kertas, plastik, dan material lain pun juga bisa dicetak dengan menggunakan mesin cetak khusus. Beberapa tahun lalu, jasa cetak kemasan masih menggunakan mesin cetak offset. Offset memang jadi satu alat penting dalam jasa cetak kemasan yang selama ini berjalan. Secara ringkas, mesin cetak offset bisa dikatakan sebagai mesin cetak yang menggunakan plate dan silinder untuk proses pemindahan desain ke media yang ingin dicetak. Mesin cetak offset terdiri dari banyak jenis. Namun perkembangan zaman saat ini memberikan dampak ke mesin cetak offset sebagai mesin yang tidak begitu direkomendasikan saat ini. Mesin cetak digital.
Perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk bisa melakukan banyak hal dengan lebih efektif memberikan ide-ide kepada manusia untuk menciptakan pembaruan dari hal yang sudah ada. Mesin cetak digital pun hadir dan mulai menggeser popularitas mesin cetak yang sebelumnya ada nih Funbot. Mesin cetak digital sepenuhnya sudah menggunakan proses dan teknologi digital yang bisa memudahkan dan mengefektifkan pekerjaan cetak kemasan. Beberapa komponen yang biasanya ada di mesin cetak offset pun tidak digunakan pada mesin cetak digital karena sudah menggunakan banyak perangkat teknologi terbaru. Perkembangan mesin cetak membawa banyak perubahan dan percepatan di banyak sektor. 3D printer. Di tahun 2010-an, perkembangan mesin cetak semakin maju loh Funbot, di mana hadirnya perangkat printer 3 dimensi ke masyarakat. Printer jenis ini mampu mencetak berbagai bentuk 3 dimensi suatu objek digital menjadi nyata. Awalnya printer jenis ini hadir dalam ukuran kecil dan untuk keperluan medis. Namun sekarang printer 3 dimensi hadir dengan ukuran yang besar dan mungkin saja ke depannya setiap perusahaan dan rumah akan memiliki printer 3 dimensi untuk keperluan sehari-hari. Bahkan mungkin ke depannya Funbot bisa mencetak rangka bangunan, rangka peralatan yang rusak, membangun prototipe mesin, mencetak makanan, dan lainnya dengan 3D printer. Nah, itu Funbot, sebuah perjalanan panjang dalam mencapai kesempurnaan demi menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin canggih. Funbot sudah mengenal mesin cetak dari versi yang mana nih? Sampai di sini dulu pembahasan dari Minbot mengenai sejarah awal mesin cetak dari masa ke masa. Nextnya mau bahas sejarah teknologi apa lagi nih? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.